Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Acara yang memperluas wawasan iman dan juga meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum masuk ke topik terfavorit nomor 2, silakan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Ketika pembahasan berlangsung, saya ingatkan, saudara juga bisa menuliskan tanggapan saudara di bagian komentar. Baik, telah hadir bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Brother Edi. Topik terfavorit nomor 2, ini mengenai baptis percik atau baptis lam. Kita lihat ini sebenarnya tema yang cukup sensitif ya, yang banyak diperdebatkan. Ya, sensitif. Dan tentu ada alasan masing-masing pihak yang menekankan salah satu cara dari pembaptisan ini. Dan sepertinya sampai saat ini tidak ada jawaban yang bisa memuaskan semua pihak, sehingga perdebatan ini masih berlangsung bahkan sampai hari ini. Ya, akan tetapi sebenarnya penulis kitab Ibrani memberikan suatu pesan yang unik bagi kita. Kalau kita lihat di Ibrani 6 ayat 1 sampai 2, bahwa kita jangan terpaut pada asas-asas pertama ajaran tentang Kristus. Dan salah satunya mengenai pembaptisan. Melainkan kita harus beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kalau kita lihat terjemahan lainnya, beralih kepada kedewasaan atau pendewasaan, kepada kesempurnaan. Ya, dan di ayat yang itu juga dijelaskan bahwa jangan kita meletakkan dasar pertobatan kita pada hal-hal yang demikian. Dan ini pernyataan yang sangat menarik. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, oh, cara baptis kamu masih belum sah, maka kamu belum bertobat. Nah, jadi membatasi pertobatan ke dalam suatu perbuatan fisik dan tidak melihat aspek-aspek yang lainnya. Tapi bukannya berarti pembaptisan itu sendiri tidak berguna dan boleh diabaikan, ya kan? Iya, tentu bukannya begitu. Nah, jadi iman kita terhadap Kristus dan pertobatan kita harus terus menuju kepada penyempurnaannya. Ya. Dan apa makna mengenai pembaptisan, serta di mana kita harus meletakkan dasar pertobatan. Nah, itu hal-hal yang saya pikir kita perlu dalami. Ya. Baik, Evangelis Diarta, saudara, mari kita saksikan cuplikan pembahasannya. Baptis percik atau baptis lam, yang mana yang benar? Apakah baptis percik itu tidak berlaku dan hanya baptis lam saja yang berlaku? Biasanya dalam aliran Presbyterian dan Metodis, cara yang digunakan adalah baptis percik. Sedangkan gereja baptis serta Pentakosta baptis selam. Baptis selam, istilah Yunaninya baptizo, artinya dibenamkan ke dalam air. Sedangkan baptis percik, itu istilah Yunaninya rantizo, artinya memercikkan air. Alasan orang-orang bersikeras baptis selamlah yang benar antara lain. Satu, karena arti baptizo adalah tenggelam ke air. Lalu kedua, dan baptizo itulah yang paling cocok dengan arti sebenarnya dari pembaptisan, yaitu manusia lama dikuburkan di dalam air. Selain itu, nyatanya pada gereja mula-mula pun yang dilaksanakan adalah baptis selam. Ya memang itu adalah pendapat yang cukup masuk akal dan terbukti. Tetapi bisa juga dianggap sedikit berlebihan. Kenapa? Karena satu, kata baptizo itu sendiri bukan hanya berarti tenggelam dalam air. Tapi juga mengandung arti maknanya membasuh dengan air atau memercik air, menyemprotkan air. Semua terkandung di dalam kata tersebut. Lalu kedua, memang baptis selam itu lebih bisa menonjolkan arti kematian dan kebangkitan. Roma pasal 6 atau Kolose pasal 2. Tetapi sebenarnya selain itu pun ada berbagai arti simbolik yang terkandung dalam upacara pembaptisan itu. Yaitu mati bersama dengan Kristus, Kolose pasal 6, pasal 2 dan sebagainya. Juga kemudian membasuh diri dari dosa, ya. Kemudian ada lagi artinya menjadi satu tubuh dengan Kristus. Jadi makna-makna tersebut terkandung di dalam upacara pembaptisan. Lalu poin 3, cara pembaptisan gereja mula-mula pun
Ya, tidak dapat kita pastikan bahwa itu dilakukan secara baptis selam. Nah, ini menarik, Pendeta, karena setahu saya dan mungkin juga semua orang Kristen yang mereka tahu adalah bukankah justru jemaat mula-mula pasti semuanya dibaptis secara selam? Apakah ada dasar di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang mendukung pernyataan pendeta ini? Ya, misalnya pembaptisan yang Petrus adakan, 3.000 sampai 5.000 orang sehari. Kisah Para Rasul 3 ayat 41. Banyak sekali kan? Ya, banyak sekali, ribuan orang Ya. dibaptis satu hari gitu. Ya. Kemudian pembaptisan kepala penjara Filipi bersama dengan seisi keluarganya terjadi di mana? Kapan? Di malam hari kan? Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Nah, kalau lihat kasus-kasus demikian, yang lebih memungkinkan untuk dilakukan adalah pembaptisan secara percik dibandingkan selam. Dan di gua-gua di bawah tanah seperti katakombs ya, di zaman penganiayaan oleh Roma, realitanya baptis selam itu tidak mungkin dilakukan di bawah tanah ya. Jadi pembaptisan yang Yesus terima pun sebenarnya ini sangat sulit untuk dibuktikan rupanya seperti apa. Wah, Pendeta, bukankah baptisan yang Yesus terima sudah pasti baptisnya itu dengan selam? Seperti di film-film gitu kan, di gambar-gambar. Ya, pembaptisan yang Yesus terima itu ada dua kemungkinan. Coba baca ya. Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya. Nah, di sini dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Segera keluar dari air pun, sebenarnya bisa ada dua kemungkinan. Pertama, bisa juga tenggelam ke air, lalu naik ke atas, ke permukaan air, seperti biasa dalam film-film. Ya. Atau, bisa juga begini, dibaptis di area sungai, maksudnya di sungai atau air, lalu setelah itu kembali ke darat, dari sungai ke darat, ya, maksudnya air itu bisa juga menunjuk pada sungai, ya kan? Jadi pada akhirnya memperdebatkan baptisan percik atau selam adalah ya debat kusir. Dibandingkan perdebatan yang tidak menghasilkan apa-apa, saya kira yang benar itu kita saling menghormati dan mengikuti aliran masing-masing. Dan saya kira dibandingkan cara pembaptisan, tentang pengakuan iman dan lahir kembali itu yang lebih penting. Jadi Pendeta, dari pembahasan tadi, cara pembaptisan di gereja mula-mula, bahkan pembaptisan Yesus pun sebenarnya detailnya seperti apa, itu belum ada kepastian tentang hal itu. Ya, dan juga bukannya maksudnya ritual atau cara-cara fisik itu nggak penting, boleh diabaikan. Ya, karena kalau kita dengar kata mengabaikan, itu cenderung bisa merembet kan. Satu hal diabaikan, semua hal ujung-ujungnya diabaikan. Manusia cenderung seperti itu kan. Ya, jadi baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini aspek yang penting, yaitu pernyataan secara luar, secara resmi, yang dapat dilihat oleh orang bahwa kita menjadi pengikut Kristus. Nah, seperti itu dikatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10, perlu ada pengakuan dengan mulut bahwa kita percaya. Ya. Tapi ada juga hal yang tidak kalah pentingnya. Itu adalah perlu hati yang sungguh-sungguh percaya. Ya, jadi pernyataan di mulut itu belum cukup ya. Jangan hanya terpaut kepada hal itu. Ya, baik. Mari, saudara, kita saksikan kembali cuplikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya memahami pembaptisan ini. Karena menerima baptisan selam yang mana seluruh badan dibenamkan, apakah secara otomatis manusia lama kita mati dan dosa jadi diampuni? Sebaliknya, apakah karena menerima baptisan percik, rantijo ya, maka karena airnya hanya menempel sedikit, maka dosa tetap ada apa adanya?
air itu bukannya menimbulkan perubahan kimia sehingga membongkar zat dosa atau menetralisir dosa yang ada pada kita. Seseorang lahir kembali bukan lewat upacaranya. Pertobatan dan iman itulah yang mengampuni dosa dan membuat manusia mencapai keselamatan. Dan untuk mencapai kebenaran kita harus percaya dengan hati kan? Dan untuk mencapai keselamatan kita harus mengakui dengan mulut. Ya. Maka pembaptisan adalah saat ketika kita mengakui dengan mulut kita di hadapan komunitas gereja bahwa kita lahir kembali. Itulah saat di mana lahirnya kembali kita itu diakui secara resmi. Ya, arti pembaptisan itu muncul secara terperinci di Roma 6. Coba buka ya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Coba baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi lewat pembaptisan, ya, penghakiman dan keselamatan, yaitu mati dan hidup kembali terjadi secara sekaligus. Diri kita masuk ke dalam air dan mati, setelah itu keluar lagi sebagai hidup baru. Jadi, pembaptisan adalah janji bahwa mulai saat itu diri kita mati dan hanya akan hidup untuk kehendak Allah saja. Jadi itu merupakan doa nazar di hadapan Allah bahwa diri kita akan hidup dengan hati nurani yang bersih. Sebagai referensi bisa baca 1 Petrus 3 ayat 21b. Tapi Pak Pendeta, jika tetap ada orang yang bersikeras bahwa hanya baptis selam yang sah, jadi gimana dong? Ya, kalau ditanya apakah harus menerima baptisan selam untuk bisa diselamatkan? Kalau begitu, murid Tuhan di zaman itu harus benar-benar memakan tubuh Yesus kan? Potong leher Yesus dengan pisau, memotong kaki atau paha Yesus lalu makan. Sambil mengambil roti, Yesus berkata, inilah tubuhku. Saat itu jika makan dengan iman, itulah tubuh Yesus. Kemudian sambil memberi anggur, Yesus berkata, inilah darahku. Maksudnya, itulah darah penebusan yang mengampuni dosa. Nah, kalau begitu, apakah harus memotong tubuh Yesus dan meminum darah Yesus? Darah? Bukan begitu kan? Ya, jadi demikian pula, dibenamkan ke air atau hanya upacara percik secara singkat ke atas kepala, ya, pokoknya dibaptis. Pernyataan bahwa harus baptis selam baru diselamatkan, itu adalah perkataan yang dinyatakan karena tidak mengenal Alkitab. Acara pembaptisan tidak boleh diabaikan, tetapi harus tetap dilaksanakan dengan memahami arti yang mendalam dari pembaptisan itu. Saya harap saudara percaya bahwa arti di dalamnya itu lebih berharga, lebih penting. Jadi, makna pembaptisan ada pada hal manusia lama kita dikuburkan. Misalnya, kesombongan yang menjadi penyebab kehancuran Sodom dan Gomora yang dikatakan di Yehezkiel 16. Jadi hal-hal seperti itu semua harus mati dan menjadi dicangkokkan kepada Yesus dan menjadi manusia baru. Serta kita hidup sesuai firman untuk kehendak Allah, kebenaran Tuhan, serta gereja tubuh Tuhan. Ya, mengenai pembaptisan ini, Pendeta Yudi, pada akhirnya orang yang dibaptis harus benar-benar paham makna pembaptisan itu apa. Tapi di saat yang bersamaan juga dengan sikap hati yang tidak mengabaikan kudusnya upacara baptis ini secara fisik ya. Ya, dengan memiliki pemahaman yang benar mengenai pembaptisan, mengenai pertobatan, pada akhirnya kita bisa mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan dalam darah Yesus Kristus. Dan fokus kita itu adalah bagaimana supaya bisa menjadi manusia yang baru. Ya, ketika orang yang percaya mengerti makna pembaptisan, maka saya pikir
tidak akan memperdebatkan lagi apakah itu selam atau percik. Bahkan tidak akan melakukan seperti yang dilakukan beberapa orang, yaitu setiap pindah gereja dibaptis lagi. Ya, kita semua pasti akan jadi fokus untuk berlomba-lomba mematikan manusia lama kita dan hidup sebagai manusia yang baru. Haleluya. Terima kasih Evangelis Diarta. Saudara, demikianlah pembahasan topik terfavorit nomor 2. Apakah topik terfavorit nomor 1? Nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBSI Jakarta di Selasa depan. Saudara, mari menyambut hari Natal dan kami sampaikan Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati dan Shalom.